apa? Pikir! Kamu ada ibu yang waras. Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya, semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama Indonesia yang sempat viral berjudul Norma Antara Mertua dan Menantu. Film ini diangkat dari kisah nyata yang viral di media sosial pada tahun 2022, mengisahkan drama keluarga yang penuh luka, pengkhianatan, dan perjuangan Norma untuk menghadapi kenyataan pahit tersebut bahwa sang suami malah berselingkuh dengan mertua sendiri. Oke, tanpa spoiler di awal dan penasaran dengan kelanjutan kisahnya, kita langsung saja masuk ke ceritanya guys. Dan ini dia film Norma Antara Mertua dan Menantu. Ya, kisah diawali dengan seorang gadis bernama Norma dan ibunya bernama Rina sedang berada di TPA sambil mendengarkan ceramah dari Umi. Norma selaku pengajar sekaligus pengurus TPA menerima bingkisan yang dipesan untuk anak-anak santri. Nah, kebetulan saat itu ada laki-laki bernama Irfan datang bersama kawan-kawannya. Nah, diketahui Irfan ini bekerja sebagai supervisor di supermarket tempat Norma memesan bingkisan tersebut. Di sana Irfan menyapa Norma dan rupanya mereka berdua ternyata dulunya adalah teman semasa SMA. Dari kejauhan, diam-diam Ibu Rina sedang memerhatikan mereka berdua. Di sini digambarkan jika Ibu Rina ini seorang perempuan yang cuek, dingin, jarang tersenyum, dan jarang bersosialisasi. Sesampainya di rumah ada Pak Abdul, ayah Norma yang sedang duduk. Saat istrinya datang, Rina salim tanpa berkata apapun. Sedangkan Norma sangat senang menyambut kedatangan ayahnya dari Jakarta. Rupanya hubungan kedua orang tua Norma sedang tidak baik-baik saja. Ayahnya bekerja di Jakarta dan hanya beberapa bulan sekali baru pulang ke Serang. Singkat cerita, di keesokan harinya, Pak Abdul dan Norma menghabiskan waktu bersama di luar. Dan secara kebetulan, Irfan lewat untuk membeli cemilan. Irfan datang menyapa Pak Abdul dan Norma. Melihat pemuda yang sopan dan terlihat soleh, Pak Abdul menggoda Norma jika Irfan sepertinya cocok untuk dirinya. Nah, semenjak hubungan mereka makin akrab, Irfan sering mendatangi TPA tempat Norma mengajar. Tapi, tiap kali Irfan mengajak pulang bersama, Norma selalu menolaknya. Pada suatu hari, Norma pulang kemalaman guys. Umi khawatir dan meminta tolong bantuan Irfan untuk mengantarkan Norma pulang. Tapi sayangnya motor Irfan mogok, jadi mereka berdua pulang dengan berjalan kaki. Begitu sampai di depan gerbang rumah, Ibu Rina keluar dan memanggil Norma. Di sana Irfan mencoba memperkenalkan dirinya, tapi Ibu Rina segera masuk ke dalam. Di sini Norma menjadi bingung ya, kenapa ibunya selama ini tidak memperbolehkan dia berteman dengan lelaki manapun. Dan karena perintah ibunya itu, Norma dilarang terus-terusan barengan dengan Irfan. Tapi Irfan pantang menyerah. Setiap ada kesempatan, Irfan berusaha mendekati dirinya kepada Ibu Rina. Bahkan Irfan juga menitip hadiah buat Ibu Rina yang dititipkan ke Norma. Memang hadiah itu tidak langsung dibuka, melainkan langsung disimpan di dalam laci. Lanjut lagi, Irfan kembali menunjukkan keseriusannya dengan membawa Norma datang ke rumahnya dan diperkenalkan kepada ibunya sebagai calon istri. Nah, sekarang giliran Norma yang membawa Irfan masuk ke dalam rumah. Mumpung ada kesempatan, Irfan bilang ingin menjalin hubungan yang serius lagi. Tapi Ibu Rina malah menyuruh Irfan untuk pergi dari sana. Tapi Irfan belum menyerah juga. Ya, diketahui keseharian Ibu Rina adalah berjualan mie. Norma suka membantunya sepulang mengajar dari TPA. Meski tidak mendapat restu dari sang ibu, Irfan tetap mau menikahi Norma. Bahkan mereka berdua memutuskan datang ke Jakarta langsung untuk meminta restu dari sang ayah. Irfan menyampaikan niatnya dan disambut dengan kata setuju dari Pak Abdul. Malam harinya Pak Abdul langsung menelpon istrinya. Mereka berdua sempat cekcok berdebat tentang pernikahan Norma dengan Irfan. Tapi sang ibu masih tidak setuju, gak tahu apa alasannya. Namun beberapa hari kemudian pernikahan pun dilangsungkan antara Norma dan Irfan. Acara pernikahan pun berjalan lancar, meski dari raut ibunya seolah tidak menyukai pernikahan ini. Ya, pada sesi sungkeman, Pak Abdul berbisik kepada Irfan, yang mana dia berpesan untuk menjaga Norma, jangan sampai dia mengkhianatinya.
Singkat cerita, di malam pertama, Norma memberitahu Irfan jika dia mempunyai sebuah celengan untuk tabungan pergi umroh bersama ibunya. Norma juga bertanya, apa kita enggak mau ngontrak aja? Namun Irfan memutuskan untuk tinggal serumah dulu dengan mertua, karena kalau tinggal satu rumah lebih gampang jagain ibu. Nah, kamar Norma dan Ibu Rina bersebelahan, jadi apa yang terjadi di sebelah sudah pasti terdengar oleh ibunya. Pagi harinya Irfan berpamitan untuk berangkat kerja. Perlakuannya terlihat begitu romantis kepada Norma. Irfan mulai dengan pekerjaannya. Kemudian ada seorang wanita bernama Etni menghampiri dan berbincang dengan Irfan. Lalu tak selang lama Norma datang, mereka berdua pun berkenalan. Etni meminta maaf jika kemarin tidak datang ke resepsi pernikahan mereka karena Irfan tidak mengundangnya. Nah, di sini Irfan mengaku kepada Norma jika Etni adalah mantan pacarnya. Dengan santainya Norma hanya bisa berpesan kepada Irfan untuk selalu jaga-jaga demi keutuhan rumah tangganya. Scene berpindah di mana Norma tahu jika ibunya jago membuat mie sendiri dan masakannya juga enak. Norma pun kepikiran dan dengan baik hatinya ia kasih uang tabungannya ke ibu untuk modal membuka warung mie ayam. Akhirnya warung mie Bu Rina pun jadi, kemudian diberi nama Mie Ayam Mirina. Di sini Rina sangat senang karena sekarang bisa fokus dengan berjualan mie ayam. Dan alhamdulillah, saat pertama mereka berjualan, warung mereka rame, banyak yang beli. Ya, hari sudah malam. Norma berpamitan pulang duluan. Irfan juga izin pamit mengantarkan Norma, kemudian salim dan bilang tangan Ibu Rina sangat harum, padahal udah seharian berjualan. Setelah itu, Irfan mengantar mertuanya pulang. Dikarenakan jalanan banyak yang rusak, Irfan menyuruh Ibu Rina berpegangan yang erat. Sesampainya di rumah, Ibu Rina membuka hadiah dari Irfan yang ternyata isinya adalah lipstik. Rina pun langsung pakai lipstik tersebut. Di keesokan harinya, Irfan mulai menyadari kalau Bu Rina sudah memakai lipstik pemberiannya. Tak hanya itu, Irfan juga memuji penampilan Ibu Rina yang sekarang tambah cantik. Kemudian Irfan mengajak kawan-kawan kerjanya untuk makan di warung mie milik mertuanya. Di sana juga rupanya ada Etni yang terus menggodanya dan itu dilihat langsung oleh Bu Rina. Nah, malam itu Norma tidak bisa tidur karena tadi siang ibunya bilang Irfan digoda terus oleh Etni. Jadi, dia diam-diam melihat HP milik Irfan yang memang banyak pesan dari Etni. Tapi, Irfan gak pernah balas sama sekali karena Etni emang gitu orangnya. Ya, malam itu hujan lebat. Irfan pulang basah kuyup. Begitu masuk ke kamar, Irfan bertengkar dengan Norma karena Norma menganggap kalau suaminya chatan sama Etni yang merupakan mantannya. Dan ya, pertengkaran itu membuat Irfan memutuskan untuk tidur di luar. Di sana, ia dihampiri Ibu Rina. Melihat Irfan mulai batuk-batuk, dia memberinya segelas air hangat dan obat masuk angin. Setelah itu, Irfan curhat soal Norma yang tidak mau percaya kepadanya. Ibunya hanya menjawab, Norma memang seperti itu karena dia dari dulu dimanja oleh ayahnya. Irfan kemudian meminta tolong dibalurin minyak ke badannya. Pijitan tangan Ibu Rina membuat Irfan terangsang. Irfan juga menggombalin mertuanya sendiri kalau dirinya sangat cantik, yang lantas membuat Ibu Rina merasa malu. Tapi di malam itu belum terjadi apa-apa. Ya, di esok harinya juga, suatu malam hujan turun deras sekali. Kebetulan Ibu Rina belum pulang berjualan. Irfan kemudian datang. Ternyata dia sengaja nggak mau pulang ke rumah. Katanya, suasana di rumah lagi gak enak. Irfan memasang muka melas meminta kepercayaan Ibu Rina kalau dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Etni. Wajah Irfan yang basah dilap dengan kasih sayang oleh Ibu Rina. Irfan kembali mencium aroma tangan ibu yang sangat harum. Setelah itu, keduanya semakin mendekat hingga bibir mereka bersentuhan. Waduh, tapi Ibu Rina masih memiliki akal sehat kalau perbuatannya itu salah dan menyuruh Irfan pulang. Sesampainya di rumah, Irfan langsung berlutut di hadapan Norma untuk meminta maaf dan memohon agar selalu percaya. Nah, karena sudah damai, Norma memberi kejutan kepada suaminya dengan membelikan sebuah motor baru. Dan setelah itu, mereka berdua kemudian pergi berbulan madu. Ya, hari-hari bahagia dijalani bersama Norma dan Irfan. Belanja ke supermarket yang di sana Irfan menemukan botol pelembab yang sama persis dengan Ibu Rina.
Ya, singkat cerita, malam yang seharusnya menjadi milik mereka berdua rusak gara-gara pikiran Irfan yang malah membayangkan ibu mertuanya. Tingkah laku Irfan menjadi semakin ekstrim. Irfan terang-terangan menyatakan perasaannya. Dia membawa Ibu Rina ke gudang belakang, pelan-pelan dibuka kerudungnya. Ibu Rina awalnya menolak, ya, tapi lama-lama keterusan. Aksi mereka tak hanya sekali. Di suatu hari, Bude datang ke warung mie ayam karena dompetnya ketinggalan. Tiba-tiba, Bude mendengar ada suara orang memukul-mukul tembok. Karena saat itu, Irfan marah sebab Ibu Rina belum mau menyerahkan diri sepenuhnya. Setelah pintu dibuka, mereka beralasan jika ada tikus di dalam gudang, yang mana Rina meminta tolong Irfan menangkapnya. Pernah juga suatu malam, saat mereka sedang berduaan, Norma terbangun dari tidurnya. Tapi kali ini, Ibu Rina sudah tidak malu-malu lagi. Dia mencium Irfan duluan. Norma kemudian mengetuk kamar pintu ibunya. Begitu dibuka, ibu sedang duduk di kasur, sedangkan Irfan sudah keluar lewat jendela. Bangke kalian. Pagi hari, Ibu Rina berangkat lebih awal. Irfan juga meminta sarapannya dibungkus aja, katanya udah kesiangan. Tapi bukan kesiangan berangkat kerja ya, melainkan ke tempat warung mie ayam. Semenjak keduanya mulai hubungan terlarang, Irfan suka menolak memberi nafkah batin kepada istrinya. Alasannya, sudah capek di tempat kerja. Nah, hubungan itu semakin intens mereka lakukan. Pasalnya, tiap jam istirahat, Irfan menyempatkan diri pulang ke rumah, melampiaskan hasratnya. Suatu ketika, Bude menyuruh tetangganya mengintip rumah Norma. Dia bilang ada suara-suara aneh dari dalam. Mereka melakukan hal tersebut di kamar Norma, tapi sayang tidak bisa terlihat dengan jelas karena mereka bergumul di dalam selimut. Karena Ibu Rina tahu sedang diintip, ia kemudian datang dan bertanya ke Bude. Bude jawab ini loh, di dalam kamarnya Irfan ada suara perempuan. Ya, karena penasaran, dia masuk ke dalam dan melihat Irfan berpura-pura tidur siang. Bude masih saja curiga jika Irfan menyimpan perempuan di kamarnya. Tapi setelah dicek seisi rumah, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Di luar rumah, tetangganya berkata kalau hal ini jangan disampaikan kepada Norma, ya karena mereka tidak menemukan bukti apa-apa dan itu bisa menimbulkan fitnah. Di sisi lain, seharian Norma adalah mengajar anak-anak SD. Sore hari baru bisa pulang ke rumah. Norma dan ibunya juga masih sering aktif datang ke TPA untuk mendengar ceramahan Umi. Norma bertanya kepada ibu, kenapa ya sekarang Mas Irfan tiap siang suka pulang ke rumah untuk istirahat? Tumben. Nah, karena merasa gak enak hati, ia datang ke kosannya Etni. Dan ya, Etni membongkar semua kejelekan Irfan. Awalnya, dia mendekati, ngegombalin, dan setelah bosan, ditinggalin. Yang ia tahu sih Irfan suka wanita dewasa ya, pakai kerudung gitu, dan bersifat keibuan. Makanya Etni nggak kaget pas Irfan married sama Norma, karena ada perempuan lain yang ia suka. Singkat cerita, hari itu adalah hari ulang tahun Irfan. Norma sudah membelikannya kue ulang tahun. Niatnya adalah untuk memberikan surprise kepada suaminya tersayang di tempat kerja. Tapi kata karyawan sana, Irfan sudah pulang duluan. Di saat yang sama, Bude kebetulan lewat depan rumah. Dia masih percaya kepada instingnya jika Irfan berselingkuh. Bude melihat ada motor Irfan diparkir di dalam rumah yang seperti sengaja disembunyikan. Bude kemudian menaiki tangga dan melihat dengan mata sendiri kalau Irfan sedang melakukan intim dengan Rina yang merupakan mertuanya. Bude segera memanggil warga setempat untuk menggerebek tempat tersebut. Di saat yang sama, Norma datang sambil memegang kue di tangannya. Begitu pintu didobrak, Irfan sedang terburu-buru memakai bajunya dan ibunya sedang berdiri di pojokan memakai sehelai selimut. Norma gak begitu menyangka ibu yang selama ini dihormatinya sekarang malah mengkhianatinya dan menghancurkan hatinya. Keduanya pun digiring keluar oleh warga dan mendapat amukan massa.
Beberapa hari kemudian, Irfan datang ke rumah Bude untuk menemui Norma. Tapi Bude dengan tegas mengusirnya karena Norma masih syok atas kejadian kemarin. Pak Abdul baru saja sampai di kota Serang. Dia menggenggam tangan anaknya, membelai rambutnya, dan ikut merasakan kesedihan hatinya. Pak Abdul kembali ke rumah untuk menemui sang istri dan langsung memaki-maki istrinya. Dan ada fakta yang mengejutkan, bahwa Rina selama ini tidak menginginkan punya anak dari Abdul, karena ternyata dulu ia dipaksa menikahinya saat usianya baru 17 tahun. Rina merasa telah diambil masa mudanya, kebahagiaan, dan setelah itu Rina disuruh merawat anak itu sendirian. Norma yang mendengar hal itu segera masuk dan berkata, apakah ibu sebenci itu kepada ayah dan Norma sampai ibu tega melakukan hal ini? Apakah ibu menyesal karena telah melahirkan aku? Apakah kita berdua cuma dianggap sebagai beban saja buat ibu? Setelah itu, Pak Abdul kemudian menceraikan istrinya. Warung mie ayam Rina menjadi sasaran kemarahan warga sekitar. Irfan juga mengundurkan diri dari pekerjaannya. Teman-teman Irfan bahkan Etni sendiri sudah tidak respek lagi kepadanya. Norma mengadu kepada Umi. Umi menguatkannya dan memberikan semangat untuk tetap bertahan. Nah, berkat nasihat Umi, Norma menjenguk ibunya di rumah yang sedang sakit. Ya, kelicikan Irfan tak hanya di situ saja. Parahnya lagi, Irfan diam-diam mengambil surat-surat motor untuk dijual. Ibunya sempat menghadang Norma membela Irfan, sehingga Irfan bisa membawa kabur motor itu. Norma menjadi ngamuk ya, dan mengacak-ngacak kamar ibunya. Dia menemukan lipstik pemberian Irfan dan melemparkannya ke arah kaca. Norma yang malang berjalan dalam keadaan hujan di malam hari. Giliran ayahnya yang begitu terpukul hingga dirawat di rumah sakit. Umi mendukung keputusan Norma yang akan mengambil jalur hukum atas tindakan perzinahan ibu dan suaminya. Irfan sempat memaki-maki Norma di pengadilan, tapi hal itu langsung dibalas dengan ayahnya Norma yang langsung memakinya di sana. Dengan rasa marah, Ibu Rina berkata kalau Norma tega menjebloskan ibu ke penjara. Setelah beberapa lama di penjara, Norma berkunjung sambil membawakan barang-barang kebutuhan ibunya, juga celengan untuk umroh. Ini adalah terakhir kalinya Norma datang. Norma cuma pengen tahu nih, sebenarnya Norma salah apa sama ibu. Ibunya menjawab kalau Norma enggak salah apa-apa. Ibunya juga udah berusaha sayang sama Norma semampunya, tapi kenyataannya tidak bisa. Norma pergi meninggalkan ibunya, dan film pun selesai. Ya, jadi itulah kisah menyedihkan yang dialami seorang perempuan bernama Norma. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, dan juga semoga kalian terhibur ya. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan terus konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye.